Satu acara pengajian buat saya miris. Yang pertama, tidak sesuai menurut hemat saya dengan karakteristik orang Madura. Dari catatan sejarah, Madura memiliki peranan penting. Berdirinya kerajaan Majapahit, siapa desainernya? Adalah Arya Wiraraja, Adipati di Sumenep, ujung timur Madura. Kebelakangan, pada tahun 1924, ketika Mbah Wahab Hasbullah hendak mendirikan satu organisasi bersama kiai-kiai dan ulama lainnya, penentunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Dalam masa pergerakan, frasa bahasa Indonesia dari tokoh muda saat itu bernama Muhammad Tabrani dari Madura. Ingat, pada masa lalu tokoh-tokoh kita di se-Nusantara ini adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Alas Bulan Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Dan dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan laporan dari sejumlah sahabat berkenaan dengan pengajian di daerah Sampang. Kemudian penceramahnya ini ya memprovokasi lah. Mungkin Anda juga sudah paham. Kemudian jemaah-jemaahnya sebagian membawa senjata khas Madura. Ini sangat membuat saya miris. Karena setahu saya karakteristik orang Madura tidak seperti itu. Kalau si penceramah ini ada keinginan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Gus Fuad itu dengan cara yang dikehendaki, mohonlah lakukan sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Selain membuat suasana tidak nyaman, itu juga mencederai acara pengajian. Bagaimana cara-cara seperti itu dilakukan di sebuah pesantren yang notabene disaksikan oleh anak-anak santri. Jadi jujur saya miris, saya sebagai orang Madura miris. Karena apa? Yang pertama, tidak sesuai menurut hemat saya dengan karakteristik orang Madura. Kalau orang Madura dikenal pemberani, mungkin iya. Karena untuk mempertahankan harga diri. Di dalam hal ini apa kaitannya dengan harga diri pribadi? Kalau itu dikaitkan dengan Gus Fuad, silahkan dengan cara yang tidak kemudian membuat suasana menjadi panas. Karena bagaimanapun sudah dilaporkan. Di samping cara-cara seperti ini akan rentan sekali menimbulkan gesekan dan juga tentu melanggar hukum kan. Ya, saya berharap dalam hal ini pihak pemerintah Kabupaten Sampang atau pemerintah Jawa Timur menyikapi hal ini. Juga terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Ini saudara kita yang terjebak dalam satu mungkin doktrin lah ya, atau ritme yang tidak sesuai dengan ritme umum orang Madura. Matur tak langkung di sedepon, karena yang saya tahu ceramah-ceramah provokatif itu tidak hanya sekali ini. Kalau hari ini menjadi heboh ya karena banyak begitu, bahkan ada ibu-ibu yang naik ke panggung mengacungkan apa maksudnya. Kalau bicara konsepsi agama kita tahu al-qatil wal maqtul finnar. Namun demikian, saya tidak akan mengulas secara hukum. Mungkin nanti ada yang membidangi hukum biar berbicara secara hukum. Di dalam hal ini saya hanya ingin melihat secara karakteristik budaya dan sejarah. Bukan karena saya orang Madura, namun yang pasti dari literatur, dari catatan sejarah, Madura memiliki peranan penting dalam kebangsaan, dalam kenusantaraan. Kalau kita kembali ke masa Majapahit umpamanya, ke masa lampau, percaya atau tidak, coba kita telusuri. Berdirinya kerajaan Majapahit, siapa desainernya? Adalah Arya Wiraraja yang siap menampung Raden Wijaya yang pada saat itu kerajaan mertuanya diserang oleh Jayakatwang. Strategi dibuat oleh Arya Wiraraja, walaupun Arya Wiraraja ini dari Kediri gitu, tetapi kan beliau pada saat itu
menjabat sebagai adipati di Sumenep, ujung timur Madura. Strategi itu kemudian berhasil mengalahkan lawan mertuanya dengan kerjasama atau memanfaatkan kedatangan pasukan Kublai Khan, sehingga dari sini Raden Wijaya yang sudah mendapatkan strategi dari Arya Wiraraja dibekali juga dengan pasukan-pasukan Madura, berhasil mendirikan satu kerajaan besar yang disebut Majapahit. Sekali lagi mohon maaf, bukan karena seorang Madura, tapi ini catatan penting bahwa Madura memiliki catatan sejarah luar biasa dalam berdirinya kerajaan besar di Nusantara. Nah, kalau biasanya ada tokoh-tokoh yang mengidentikan bahwa Indonesia ini dengan kerajaan Majapahit, juga dengan Sriwijaya. Nah, dengan demikian di sini ada catatan penting, kemaduraan. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini kan benih-benih keluar biasaan atas tanah dan karakteristik orang Madura. Jadi bukan hanya ngacung-ngacungkan senjata dalam satu pengajian yang akhirnya orang menganggap orang Madura adalah orang-orang yang berangasan. Kebelakangan pada tahun 1924 ketika Mbah Wahab Hasbullah hendak mendirikan satu organisasi yang berfaham azwaja atau kiai-kiai pesantren bersama kiai-kiai dan ulama lainnya, penentunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Jadi dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar adalah tak lepas dari peran ulama Madura. Dalam masa pergerakan, seperti yang sudah pernah saya katakan, frasa bahasa Indonesia dari tokoh muda saat itu bernama Muhammad Tabrani dari Madura. Jadi mestinya kita melihat peristiwa masa lalu yang luar biasa itu sebagai endapan di hati kita untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata sebagai bangsa Madura. Hal lain lagi untuk memperkuat dari intelektualitas khususnya orang-orang Madura di masa lalu. Belum lama ini saya membuka manuskrip di satu langgar, ya, ditemukan manuskrip juga pusaka yang sudah pernah saya tayangkan. Kemudian baru-baru ini juga di sebuah langgar tua kami mendapatkan tumpukan manuskrip yang terdiri dari ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, ada kitab tauhid sifat 20, ada kitab Nahwu Shoroh, ada kitab sepertinya Mambaul Hikmah, ya, dan yang lainnya. Kitab sejarah yang umum disebut Lajang. Artinya apa? Tumpukan kitab itu kan tulisan tangan. Ketika seorang menulis, otomatis dia adalah seorang intelektual. Entah tulisan itu atas karyanya sendiri atau menyalin dari naskah-naskah yang lain. Dengan tumpukan itu, salah satu bukti bahwa orang-orang Madura di masa lalu adalah tokoh-tokoh yang intelektualitasnya tak dapat diragukan. Ini mohon maaf, bukan saya mengkultus orang Madura kepada saudara-saudaraku yang lain. Ini untuk memotivasi kita ingat pada masa lalu tokoh-tokoh kita adalah orang-orang hebat. Jangan hanya dikait-kaitkan kepada yang hal-hal kekerasan. Kalau bicara kekerasan, memang orang Madura itu sangat menjunjung tinggi harga diri. Tapi caranya tidak seperti itu. Kalau menggunakan kasar, ya, saya kasih contoh. Biasanya tidak banyak bicara, sikat, selesai. Jadi nggak ada diplomasi di awal, biasanya seperti itu, selesai. Lah ini kok bagaimana? Tapi biarlah ini nanti semoga ada yang menangani. Dan saya mohon banget kepada pemerintah daerah setempat, termasuk pemerintah daerah Jawa Timur, untuk memberikan masukan-masukan atau tindakan-tindakan apalah bentuknya supaya menjadi penyadaran bagi kita semua. Nah, inti dari apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang di dalam penyampaian ini mohon maaf kalau saya agak tersendat-sendat karena dada saya sesak melihat itu. Dan kembalilah kita kepada intelektualitas, kebijaksanaan dan akhlak orang-orang tua kita dulu di Madura, yang insya Allah hal-hal seperti ini
Bimakna yakin juga di daerah-daerah yang lain. Saya pernah ke Sunda, saya pernah juga ke Sumatera, saya pernah juga ke Aceh. Saya menemukan bagaimana orang-orang tua kita atau leluhur-leluhur kita di senusantara ini adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi. Artinya kita adalah bangsa yang memiliki atau diwarisi peradaban tinggi. Sebagai bangsa yang mewarisi peradaban tinggi, maka ilmu dan budi pekerti mestinya pula dijunjung tinggi. Bukan dengan mudah menyampaikan provokasi atau dengan mudah pula menerima provokasi. Demikian, semoga bermanfaat. Sekedar salam sapa di antara degup jantung yang belum bisa stabil. Saya mohon maaf dalam penyampaian ini dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.